Pernah nggak kamu lagi deket sama seseorang, chat tiap hari, ngobrolnya nyambung, bahkan rasanya sudah mulai terbiasa ada dia. Tapi tiba-tiba, dia berubah. Chat jadi lama dibalas, jawabannya singkat, dan yang biasanya selalu cari kamu duluan, sekarang malah seperti menghilang pelan-pelan. Yang bikin bingung itu bukan cuma dia menjauh, tapi kenapa dia bisa berubah secepat itu? Dan biasanya di situ kita mulai overthinking. Aku salah apa ya? Apa dia sudah ketemu orang lain? Atau jangan-jangan aku cuma dianggap teman biasa dari awal? Padahal kenyataannya, alasan seseorang menjauh itu nggak selalu sesederhana itu. Dan nggak selalu juga karena kamu kurang ini atau kurang itu. Aku pernah ada di posisi itu juga. Ngerasain tiba-tiba dijauhkan tanpa penjelasan. Dan jujur, itu rasanya campur aduk. Antara bingung, kesel, tapi juga masih pengen ngerti dia sebenarnya kenapa. Nah, di sini kita bahas pelan-pelan beberapa alasan nyata kenapa seseorang tiba-tiba menjauh yang sering banget terjadi di kehidupan sehari-hari. Tanda pertama, dia lagi kelelahan secara emosi atau pikiran. Ini yang paling sering tapi juga paling sering disalahpahami. Kadang seseorang menjauh bukan karena dia nggak peduli, tapi karena dia lagi capek. Capek yang bukan cuma soal kerjaan, tapi capek mikirin banyak hal dalam hidupnya sekaligus. Misalnya gini, dia biasanya aktif banget chat kamu. Balas cepat, nanya kabar, bahkan kadang mulai duluan. Tapi tiba-tiba dia jadi lambat balas. Bukan cuma kamu, tapi semua orang juga begitu. Dan ini sering terjadi di orang yang lagi banyak tekanan. Bisa dari kerjaan, keluarga, atau masalah pribadi yang dia sendiri nggak cerita ke siapa-siapa. Contohnya sederhana aja. Ada orang yang di luar kelihatan biasa saja. Masih ketawa, masih aktif di media sosial. Tapi di balik itu, dia lagi kewalahan sama pikirannya sendiri. Jadi ketika dia chat kamu jadi dingin atau jarang respon, itu bukan berarti kamu yang salah. Bisa jadi dia lagi nggak punya energi buat ngobrol panjang. Aku pernah kenal orang yang seperti ini. Awalnya intens banget komunikasi. Tapi suatu hari dia tiba-tiba hilang beberapa hari. Setelah balik pun jawabannya berubah jadi singkat. Ternyata bukan karena dia bosan, tapi dia lagi kena tekanan kerja yang benar-benar bikin kepalanya penuh. Bahkan untuk sekadar buka chat aja rasanya malas. Nah, di titik ini banyak orang salah paham. Kita langsung mikir, oh dia udah nggak tertarik lagi. Padahal, bisa saja dia lagi berjuang dengan dirinya sendiri, dan komunikasi adalah hal terakhir yang dia bisa pikirkan. Tapi ada satu hal penting di sini. Walaupun ini alasan yang sering terjadi, bukan berarti kita harus selalu menunggu tanpa kejelasan juga. Karena kalau seseorang benar-benar peduli, biasanya dia tetap akan kasih tanda, walaupun kecil. Dan disinilah bagian yang sering bikin bingung. Karena kadang tanda itu ada, tapi kita nggak sadar. Atau malah kita terlalu berharap dia akan balik seperti dulu lagi. Tanda kedua, dia lagi menjaga jarak. Karena ada perubahan perasaan. Ini bagian yang agak nggak enak didengar, tapi cukup sering kejadian. Kadang seseorang menjauh bukan karena sibuk atau capek, tapi karena perasaannya pelan-pelan berubah. Bukan berubah secara tiba-tiba, aku nggak suka kamu lagi. Tapi lebih ke rasa yang dulu hangat, lama-lama jadi biasa saja. Dan ini sering terjadi tanpa drama, tanpa pertengkaran, tanpa masalah besar. Contohnya gini, awalnya dia yang sering cari kamu duluan. Nanya lagi apa? Kirim meme random atau sekadar basa-basi hal kecil. Tapi lama-lama, percakapan mulai terasa jalan di tempat. Nggak ada lagi rasa penasaran seperti awal kenal. Akhirnya dia mulai jarang mulai chat duluan. Balasnya tetap sopan, tapi nggak seantusias dulu. Dan biasanya di titik ini, dia mulai menarik diri pelan-pelan. Bukan karena mau nyakitin, tapi karena dia lagi berusaha jujur sama dirinya, sendiri tanpa benar-benar ngomong langsung. Misalnya ada orang yang dulu tiap malam selalu telepon kamu, tapi sekarang lebih sering bilang lagi capek atau ketiduran. Padahal kalau dilihat dari luar, dia masih baik-baik saja. Masih balas chat, masih sopan. Tapi ada sesuatu yang berubah di cara dia hadir. Dan ini yang sering bikin kita bingung, karena dia nggak benar-benar pergi, tapi juga nggak benar-benar ada. Aku pernah ngalamin situasi kayak gini juga. Awalnya semuanya terasa ringan. Chat ngalir, ketawa bareng, ngobrol hal-hal kecil yang nggak penting, tapi bikin nyaman. Tapi lama-lama, aku ngerasa aku yang lebih sering mulai duluan. Dan dia mulai lebih sering hilang tanpa alasan jelas. Waktu itu aku mikir mungkin dia sibuk. Tapi lama-lama polanya kelihatan. Bukan cuma sibuk, tapi dia memang mulai menjaga jarak. Dan jujur, bagian ini yang paling bikin pikiran nggak tenang. Karena nggak ada penjelasan yang bisa dipegang. Nggak ada kalimat, aku berubah perasaan yang keluar dari mulutnya. Jadi kita cuma bisa menebak-nebak sendiri. Tapi menariknya, orang yang seperti ini biasanya juga nggak benar-benar ingin menyakiti. Dia cuma bingung cara menyampaikannya.
atau bahkan dia sendiri belum yakin dengan apa yang dia rasakan. Dan di sini biasanya kita mulai masuk ke fase yang lebih berat lagi, fase di mana kita masih bertahan, tapi mulai sadar kalau sesuatu sudah nggak sama seperti dulu. Dan setelah ini ada satu tanda lagi yang sering banget terjadi, yang kadang justru kita anggap sepele, padahal itu bisa jadi jawabannya. Tanda ketiga, dia lagi fokus ke hal lain yang menyita perhatiannya. Ini juga sering banget kejadian, tapi justru paling sering disalahpahami. Kadang seseorang menjauh bukan karena dia nggak peduli sama kamu, tapi karena hidupnya lagi penuh sama hal lain. Dan hal lain ini bisa macam-macam banget. Bisa kerjaan yang tiba-tiba numpuk, bisa masalah keluarga, bisa target hidup yang lagi dia kejar, atau bahkan hal-hal pribadi yang dia sendiri lagi berusaha beresin pelan-pelan. Contohnya gini, dulu dia masih sempat balas chat kamu dengan santai, ngobrol lama, bahkan nanya balik banyak hal, tapi sekarang dia cuma jawab singkat, iya, lagi sibuk atau nanti ya. Dan ini bukan cuma ke kamu. Biasanya ke semua orang juga mulai berkurang. Misalnya dia yang biasanya aktif di grup tiba-tiba jadi diam. Atau yang biasanya suka update story sekarang jarang muncul. Di luar kelihatan seperti dia menghilang, padahal sebenarnya dia lagi fokus ke satu hal yang dia anggap penting banget. Aku pernah ada di posisi ini juga, atau lebih tepatnya pernah lihat teman sendiri ngalamin hal seperti ini. Dia dulu tipe yang gampang diajak ngobrol kapan saja. Tapi suatu periode, dia tiba-tiba jadi jauh banget. Ternyata dia lagi kejar sesuatu yang dia anggap bisa nentuin masa depannya. Dan dia benar-benar fokus ke situ sampai hal lain jadi nomor 2. Termasuk hubungan dan komunikasi. Dan yang bikin menarik, di fase ini orangnya sering nggak sadar kalau dia jadi terlihat berubah di mata orang lain. Dia merasa masih normal, cuma lagi sibuk aja. Tapi dari luar, dia terlihat seperti menjauh. Nah, di titik ini biasanya orang yang ditinggal mulai mikir macam-macam. Dia lagi sama orang lain ya? Dia udah nggak peduli? Kenapa aku jadi prioritas terakhir? Padahal kenyataannya bisa sesederhana. Dia lagi terlalu penuh dengan hidupnya sendiri. Tapi tetap, walaupun ini alasan yang wajar, efeknya ke orang yang ditinggal tetap sama. Bingung, nunggu, dan nggak tahu harus bersikap gimana. Dan seringnya, di fase ini kita mulai berusaha lebih keras buat tetap deket. Chat lebih dulu, nanya kabar lebih sering, atau mencoba cari perhatian dia lagi. Tapi justru di beberapa kasus, semakin kita mendekat, dia malah terasa semakin menjauh. Dan itu yang bikin situasinya jadi makin rumit. Karena kita nggak tahu, dia memang lagi sibuk, atau sebenarnya dia sudah mulai melepas pelan-pelan. Nah, setelah ini ada satu tanda lagi yang juga sering kejadian, dan ini biasanya yang paling bikin hati kepukul kalau kita sadar. Tanda keempat, dia mulai menjauh. Karena hubungannya nggak lagi sejalan dengan ekspektasinya. Ini yang sering bikin hati nggak siap kalau sampai sadar. Kadang seseorang menjauh bukan karena ada orang lain, bukan karena sibuk, bukan juga karena dia lagi capek, tapi karena dia merasa kok ini nggak seperti yang dia bayangkan di awal. Dan ini biasanya terjadi pelan-pelan, tanpa drama. Contohnya gini, di awal kenal semuanya terasa ringan. Chat lancar, ketawa gampang, obrolan ngalir terus. Tapi makin kesini, mulai ada hal kecil yang bikin dia merasa, kok beda ya? Misalnya dia tipe yang suka respon cepat, tapi kamu kadang telat balas karena sibuk atau lagi nggak pegang HP. Atau dia suka ngobrol panjang, tapi kamu lebih sering jawab singkat karena capek. Hal-hal kecil kayak gitu kalau numpuk, bisa bikin dia ngerasa koneksinya nggak sejalan lagi. Bukan berarti kamu salah. Bukan juga dia terlalu berharap. Tapi kadang ekspektasi awal sama realita memang nggak selalu ketemu di tengah. Aku pernah lihat situasi kayak gini. Awalnya dua orang ini cocok banget. Bahkan orang lain pun ngelihatnya ini bakal awet. Tapi seiring waktu, cara komunikasi mereka mulai beda. Satu masih pengen intens, satu lagi mulai santai. Dan di titik itu, yang lebih dulu ngerasa nggak nyaman, biasanya mulai menarik diri pelan-pelan. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan perubahan sikap. Balas chat jadi seperlunya. Nggak lagi cari-cari topik. Nggak lagi nahan buat ngobrol lama. Dan yang paling bikin bingung, dia tetap nggak bilang apa-apa. Jadi kita yang di posisi satunya cuma bisa nebak-nebak sendiri. Dia bosan ya? Aku kurang menarik ya? Atau aku yang salah langkah? Padahal bisa jadi dia cuma merasa hubungan ini nggak lagi seperti yang dia harapkan di awal. Dan di sini banyak orang terjebak. Kita mulai berusaha memperbaiki dengan cara kita sendiri. Lebih perhatian, lebih sering chat, lebih usaha supaya dia nggak pergi. Tapi kalau dia sudah merasa nggak nyambung, usaha itu kadang nggak selalu bikin dia balik seperti dulu. Bukan karena usahanya salah, tapi karena arah perasaannya sudah mulai berubah.
Dan biasanya di fase ini, orang yang menjauh tetap terlihat baik-baik saja dari luar. Masih sopan, masih balas, tapi jaraknya makin jelas terasa. Dan justru itu yang bikin kita susah lepas. Karena dia nggak benar-benar pergi, tapi juga nggak lagi sama seperti dulu. Nah, setelah ini biasanya ada satu tahap, terakhir yang sering terjadi sebelum seseorang benar-benar hilang dari komunikasi, dan ini yang paling bikin kita sadar kalau semuanya memang sudah berubah. Tanda kelima, dia menjauh karena sudah mulai menerima kalau hubungan ini akan berakhir pelan-pelan. Ini biasanya tahap yang paling sunyi. Bukan lagi soal sibuk, bukan soal capek, bukan juga soal bingung. Tapi lebih ke dia sudah mulai menerima kalau hubungan ini memang nggak akan sama lagi seperti dulu. Dan penerimaan ini nggak selalu disampaikan lewat kata-kata. Justru kebanyakan nggak pernah dibicarakan sama sekali. Contohnya gini, dulu dia kalau lama nggak chat, kamu masih bakal nanya, kok kamu nggak muncul sih hari ini? Tapi sekarang, dia mulai biasa aja. Kamu chat atau enggak, dia tetap jalan dengan ritmenya sendiri. Atau dulu dia masih ada usaha buat ngobrol, cari topik, atau sekadar nahan percakapan biar nggak cepat selesai. Sekarang, jawab seperlunya. Nggak ada tambahan, nggak ada lanjutan. Dan ini yang sering bikin orang di sisi satunya mulai sadar, kayaknya dia memang sudah nggak sehangat dulu. Aku pernah lihat situasi kayak gini. Awalnya salah satu pihak masih berusaha menjaga, masih coba ngejar, masih coba nyambungin komunikasi. Tapi yang satunya sudah mulai lepas tangan secara pelan-pelan. Bukan karena benci, bukan karena marah, tapi karena dia sudah berdamai dengan keputusan di dalam dirinya sendiri. Dan yang paling berat dari fase ini adalah, dia tetap baik, masih sopan, masih nggak menyakiti, tapi jaraknya sudah jelas terasa. Jadi kita yang di posisi lain sering salah paham. Kita kira dia masih bisa balik seperti dulu kalau kita usaha lebih keras. Padahal dia sudah ada di tahap menerima, bukan lagi mempertimbangkan. Dan di titik ini, biasanya kita baru mulai benar-benar sadar kalau mungkin yang berubah bukan cuma dia, tapi memang arah hubungan itu sendiri yang sudah tidak sama lagi. Tapi sampai sini masih ada satu hal penting yang sering dilupakan orang ketika menghadapi situasi seperti ini, dan ini yang nanti akan kita bahas di bagian penutup, biar kamu nggak terus-terusan terjebak di pikiran yang sama. Jadi harus gimana kalau dia sudah menjauh? Sampai titik ini, mungkin kamu jadi mulai paham kalau orang menjauh itu nggak selalu karena satu alasan besar. Kadang cuma campuran dari hal-hal kecil yang numpuk pelan-pelan, sampai akhirnya jaraknya kebentuk sendiri tanpa disadari. Tapi yang sering jadi masalah itu bukan cuma dia kenapa, tapi kita harus ngapain sekarang. Karena jujur aja, di posisi kayak gini, yang paling bikin capek itu bukan diamnya dia, tapi pikiran kita sendiri yang terus muter. Nunggu dia balas. Nunggu dia balik seperti dulu. Nunggu dia berubah lagi. Aku ngerti banget rasanya, karena pernah ada di situ juga, rasanya kayak masih pengen bertahan, tapi juga mulai capek sendiri. Dan di momen kayak gini, yang sering kita lakuin justru makin ngejar. Chat duluan terus. Coba bikin topik. Coba jadi lebih perhatian dari sebelumnya. Tapi yang perlu kamu sadar pelan-pelan, kalau seseorang sudah mulai menjaga jarak, kadang yang dia butuhkan bukan dikejar, tapi ruang. Bukan berarti kamu harus langsung menyerah. Tapi kamu juga perlu lihat apakah kamu masih sedang berjuang atau hanya bertahan sendirian. Karena hubungan yang sehat itu biasanya masih terasa dua arah, meskipun lagi nggak sempurna. Masih ada usaha dari dua sisi. Bukan cuma satu pihak yang terus mencoba. Dan kalau kamu lagi ada di posisi ini sekarang, mungkin ini saatnya kamu berhenti sebentar. Bukan untuk menyerah, tapi untuk melihat situasinya lebih jernih. Apakah dia masih benar-benar ada di hubungan itu? Atau kamu yang masih bertahan sendirian di cerita yang sudah mulai berubah? Kadang jawabannya memang nggak langsung enak untuk diterima. Tapi dari situ juga kita pelan-pelan belajar, kalau nggak semua yang deket harus kita kejar sampai habis. Dan nggak semua yang pergi harus kita paksa untuk kembali.